Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang amalan wirid, hizib dan doa yang ada di dalam kitab Jawahirul Hikmah. Tujuan saya untuk mengupas ini tidak lain dan tidak bukan, yang pertama adalah untuk tabarukan, ngalap barokah kepada yang menyusun kitab ini, yaitu guru saya Romo Yai Ahmad Johari Umar Pasuruan. Yang kedua, supaya amalan ini bisa diamalkan oleh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, walaupun berjarak jauh, tapi mereka bisa mengamalkan amalan ini, amalan yang sudah dikaryakan oleh Romo Yai Ahmad Johari Umar Pasuruan. Adapun amalan-amalan yang ada di dalam kitab ini menggunakan bahasa Jawa, ya. Untuk kaifiyah, untuk tata cara pengamalannya itu menggunakan bahasa Jawa. Makanya nanti saya akan mengalih bahasakan menggunakan bahasa Indonesia, tujuannya supaya bukan hanya orang Jawa saja yang paham tentang kandungan manfaat daripada kitab ini. Baik, kita mulai di halaman pertama, ya. Tambihun muhimmatun. Ini ada peringatan yang sangat penting buat catatan. Pilih aurat-aurat, asma-asma, azimat-azimat ingkang kasebat wonten ing kitab Jawahirul Hikmah. Mulai juz awal hingga juz 11 ihdatsarota menika ijazah saking pertama Syekh Haji Mahrus Ali Lirboyo Kediri, Syekh Haji Johari Zawawi Kencong Jember, Syekh Haji Yasin Ma'ruf Kediri, Syekh Haji Roji Kediri wa ghairihi, Syekh Haji Abdul Hamid Abdullah Pasuruan, Syekh Haji Ridwan Haromen Kaliwungu Semarang, Syekh Haji Syafaat Blok Agung Banyuwangi, Jaduna Syekh Abdullah Sakin Kediri, hasbama alhamaniyallahu bihi menaru'ya as-sotiqoh wa ghairiha. Jadi adapun aurat-aurat, asma-asma, azimat-azimat yang nanti akan disebut di dalam kitab Jawahirul Hikmah mulai dari juz awal hingga juz 11, ini ijayahnya, sanad ijayahnya itu dari Syekh Haji Mahrus Ali Lirboyo Kediri, Syekh Haji Johari Zawawi Kencong Jember, Syekh Haji Yasin Ma'ruf Kediri, Syekh Haji Roji Kediri wa ghairuhu, Syekh Haji Abdul Hamid Abdullah Pasuruan, Syekh Haji Ridwan Haromen Kaliwungu Semarang, Syekh Haji Syafaat Blok Agung Banyuwangi, Jaduna Syekh Abdullah Sakin Kediri, maksudnya adalah kakek beliau, kakek dari Syekh Ahmad Johari Umar, yaitu Syekh Abdullah Sakin yang ada di Kediri. Terus hasbama alhamaniyallahu bi menaru'ya as-sotiqoh wa ghairiha, membilang-bilang apa yang sudah diilhamkan Allah kepada beliau, baik itu dari mimpi yang benar dan selainnya.
Ini adalah sanad daripada keilmuan yang ada di dalam kitab Jawahirul Hikmah. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Aurat-aurat asma-asma azimat-azimat ingkang kasebat wonten kitab Jawahirul Hikmah mulai juz awal hingga juz 11 menika sampun kawula ijayahaken dhateng sedaya para kaum muslimin wal muslimat. Jadi wirid-wirid asma-asma azimat-azimat yang nanti bakal kita jelaskan di dalam kitab Jawahirul Hikmah mulai dari juz awal hingga juz 11 ini sudah Romo Yai Ahmad Johari Umar ijayahkan kepada setiap para kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Sinten-sinten ingkang badhe ngamalake aurat-aurat doa-doa wonten kitab menika supados tawasul dumateng para nabi-nabi, para wali-wali, para ulama wasolihin kados ngandhap menika kaifiyahipun. Jadi barang siapa yang mau mengamalkan aurat-aurat wiridan, doa-doa yang ada di dalam kitab Jawahirul Hikmah ini, itu harus tawasul dulu kepada para nabi, para wali, para ulama wasolihin seperti tata cara yang ada di bawah ini ya. Ini tata caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabi wa ahli baitil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa ila jamil awliya wasyuhada wal ulama wal fuqaha was sholihin wa likullin wasyabi kullin wajbai kullin wal arwahi abina sayyidina adam ummina sayyidatina hawa wa ma tanassala bainahuma ila yaumiddin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa susanar sultanil auliya Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu wa usuli wa furui wa masyi wa ahli baiti wa ahbabihi wa muridihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal arwahi abaina wa ummahatina wajdatina wa masyaykhina wa semasyaykhina khususan Syekhina Ahmad Johari Umar ibn Syekh Muhammad Ishaq Umar Sohibil Hijayah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wala jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan jami'ah hajati fiddin. Disebut maksud dan tujuan kita ya. Khususan jami'ah hajati fiddin wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Hikmah juz 9 halaman 15 di nomor 15 ya. Nomor 15, supaya mustajab dungoni mandi anggone dukun. Jadi untuk bahasan yang ke 15 ini supaya mustajab doanya manjur ketika kita menjadi seorang dukun atau seorang paranormal ya. Terus kata-kata dukun itu jangan dimaknai bahwa dukun itu kata-kata yang berbau syirik, itu bukan. Yang dinamakan dukun ya itu adalah suatu profesi selain dokter, itu dukun. Dukun itu dari kata-kata duduk tekun. Duduk tekun itu maksudnya ketika kita itu mendawamkan suatu amalan ya, kita sambil wirid sambil duduk tapi istiqomah, tekun namanya. Tekun itu istiqomah rutin dan di situ menghasilkan asror ya, manfaat rahasianya itu kita dapat, terus kita uji materikan, kita praktekkan ke pasien dan di situ manjur, itu namanya dukun. Jadi profesi selain dokter itu semuanya dukun. Mau orang yang di situ pijet ke selio itu ya juga dukun, dukun pijet ya. Mau profesi biar menangani peranakan, kandungan, proses kelahiran itu juga namanya dukun, namanya dukun bayi. Terus orang yang mengobati pengobatan secara alternatif, tidak menggunakan sekolah akademik seperti dokter ya. Dia mengobati pasiennya, mengobati orang yang datang kepada dirinya menggunakan herbal, menggunakan doa ya, menggunakan ruqyah, itu juga sebenarnya dukun ya. Tidak ada perbedaan antara yang namanya itu peruqyah syar'i sama yang dukun yang biasanya itu disirik-sirikan, dibid'ah-bid'ahkan ya, dijelek-jelekan di acara TV swasta. Jadi yang namanya dukun itu adalah suatu profesi selain dokter ya. Kalau ada orang mengobati pasiennya menggunakan ilmu hikmah, itu juga dukun, karena kategori dukun itu adalah duduk tekun ya. Tapi kadang kata-kata dukun itu akhirnya membuat pendengaran telinga kita itu berasumsi kalau yang namanya dukun itu adalah orang yang biasanya menipu, orang yang di situ profesinya menggandakan uang. Nah itu sebenarnya ya bukan dukun, tapi itu penipu ya. Harus bisa membedakan mana yang dukun, mana yang penipu. Kalau dukun biasanya di situ dia rajin wirid, duduk tekun, itu namanya dukun. Itu perpanjangan dari kata duduk tekun, jadi dukun. Tapi kalau yang di situ ngaku-ngaku bisa menggandakan uang, bisa menarik dana dari alam gaib, itu namanya bukan dukun, tapi penipu ya.
kadzabun, ya. Itu namanya penipu atau peramal. Nah, itu beda antara dukun sama peramal, itu udah beda. Kalau peramal itu yang suka ngeramal-ngeramal, ya, mendahului kehendak Tuhan. Itu namanya bukan dukun, tapi seorang peramal. Tapi kalau seorang dukun, ya, orang yang biasanya mengistiqomahkan suatu amalan, terus amalan ini punya rahasia tertentu, punya khasiat tertentu, punya asrar tertentu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu namanya dukun. Adapun kalau di situ bisa menggandakan uang, bisa menarik dana gaib, itu bukan dukun tapi penipu. Ya, bukan dukun karena profesinya ya menipu itu. Pada prakteknya ya bukan uang dana gaib yang dihadirkan, tapi uang ritual pasien yang habis tersedot, habis dipermainkan sama penipu itu. Begitu. Jadi harus bisa membedakan. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita. Nah, mohon dimaafkan kalau di situ kita ngelantur dikit tentang pembahasan dukun. Soalnya kadang orang dengar kata-kata dukun itu kayaknya alergi. Bahwa yang namanya dukun adalah orang yang berkecimpung dengan hal-hal mistik yang berbau syirik, minta bantuan sama jin, setan, bukan minta bantuan sama Allah. Tapi yang namanya dukun itu ya biasanya walaupun toh asrornya itu nanti bisa mendatangkan khodyam, tapi hakikatnya itu mintanya itu ya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke khodyamnya itu. Kalau khodyamnya itu mau membantu tanpa adanya paksaan, itu beda lagi bahasanya. Khodyam jin seandainya dia mau membantu tanpa imbalan, lillahi ta'ala, karena pertemanan, ya itu beda lagi. Kita mintanya bukan sama jin, tetap mintanya kita itu ya ke Allah yang menciptakan jin. Kita mengamalkan amalan surat Al-Ikhlas, seandainya setiap harinya 1000 kali dan di situ ternyata khodyamnya datang, atau di situ kita mengamalkan amalan dari ayat kursi, khodyamnya Syekh Kandayas datang seandainya, yaitu asror atau manfaat khasiat daripada yang kita baca, bukan kita mintanya sama Syekh Kandayasnya itu, tapi mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengirimkan media menggunakan khodyam itu untuk membantu hajat dan keperluan kita, ya. Jadi masalah ilmu hikmah ini jangan sampai iktikad, keyakinan kita itu berubah, ya. Begitu. Harus punya pondasi kuat sehingga kita terhindar dari syirik dan musyrik. Jadi semuanya itu ya tetap sandaran vertikal kita tetap ke Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke khodyam, ya. Baik, kita bahas supaya mustajab dungoni mandi anggone dukun. Maksudnya ini supaya mustajab doanya manjur ketika kita menjadi seorang spiritual, ya, paranormal. Puasa 7 dina, saben-saben dina maca shalawatil adzam. Ping 41 marotin. Lan manakib Jawahirul Ma'ani marotin. Ba'da puasa saben-saben dina maca shalawatil adzam ping 7 marotin. Lan manakib Jawahirul Ma'ani biqadril imkan. Lan saben malam Jumat selamatan jenang abang, ya. Jadi di dalam kitab Jawahirul Hikmah di sini dijelaskan supaya ketika kita menjadi seorang spiritual, seorang dukun, manjur doanya ini kita disarankan puasa 7 hari. Yang bagus itu kita mulai dari hari kelahiran kita
Nanti tiap harinya kita membaca sholawatil adzam sebanyak 41 kali, manaqib Jawahirul Ma'ani sekali. Untuk manaqib Jawahirul Ma'ani sudah saya upload di video saya ya, 1 kali. Nanti setelah puasa tiap-tiap hari membaca sholawatil adzam 7 kali dan manaqib Jawahirul Ma'ani biqadril imkan, semampunya. Terus tiap-tiap malam Jumat ini selamatan bubur merah ya, diberikan kepada tetangga kita, anaknya yang masih belum balik. Adapun sholawatil adzam ini yang dibaca: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan nas'aluka bihal ismal a'dham alladhi idza wada'ta ala laili fatam walan nahari fastanar wala samawati fastaqalat wal ardi fastaqarat wal jibali farosat wal uyuni fanabat wal sabi famtarat wal ahjari fangsaqat wal maridi fasafat wala ali wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tahabu lana biyal ismal a'dham alladhi idza wada'ta wala laili fatam walan nahari fastanar wala samawati fastaqalat wal ardi fastaqarat wal jibali farosat wal uyuni fanabat wal safi famtarat wal ahjari fangsaqat wal maridi fasafat wala ali wa sahbihi barik wa sallim. Nah, ini dibaca sebanyak 41 kali tiap harinya. Nanti untuk sholawatul adzamnya tinggal Anda screenshot saja di akhir video ya, biar jelas. Tanbih, peringatan. Sholawatul adzam tersebut kecoba berfaedah supaya berfaedah mustajab dungoni, uga berfaedah ilmu keramat seperti melaku cepat nglempit bumi, isyarat marang musuh segera cilaka langsung cilaka, ngusap wong loro segera waras langsung waras, isyarat marang langit segera udan langsung udan, isyarat marang udan segera terang langsung terang lan liya-liyane. Nah, peringatan ya untuk sholawatul adzam tersebut ini kecuali berfaedah mustajab doanya, juga bisa berfaedah ilmu keramat seperti bisa berjalan cepat ya, berjalan cepat, sepi angin ya, isyarat kepada musuh segera cilaka langsung celaka, ngusap orang yang tadinya sakit untuk segera sembuh langsung sembuh, isyarat kepada langit menurunkan hujan langsung hujan ya, kalau udah mancing udah masuk ilmunya. Terus isyarat kepada hujan segera terang langsung terang, dan lain-lainnya. Jadi untuk sholawatul adzam ini mempunyai asrar rahasia. Kalau sudah menyatu di dalam raga kita, ini ucapan kita itu jadi makbul ya, seperti Bal'am bin Ba'ura ya. Kisah Bal'am bin Ba'ura itu kalau dia berdoa menggunakan ismul adzam itu langsung yang namanya apa saja yang diminta langsung kun fayakun. Jadi itulah yang terjadi. Seperti ketika kisahnya Bal'am bin Ba'ura mendoakan Nabi Musa ya, ketika itu Nabi Musa didoakan supaya tidak nyampe-nyampe di tanah Tih. Nah, itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu mendoakan untuk kejelekan. Sampai si Bal'am bin Ba'ura ini mati su'ul khotimah sebab gara-gara menyalahgunakan ilmu ismul adzam yang ada pada dirinya. Makanya kalau untuk supaya kita ilmunya bermanfaat, ini saya minta kepada Anda sekalian mengamalkannya juga untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan untuk mendoakan orang baik-baik supaya celaka, nah nanti tabrakan beneran. Nah, kita itu nanti dimintain pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat.
Jadi keistimewaan khasiat daripada sholawatil adzam ini ya, kecuali berfaedah supaya mustajab doanya, juga berfaedah ilmu keramat seperti bisa berjalan cepat, bisa membuat musuhnya segera celaka, mengusap orang yang sakit langsung sembuh ya, isyarat kepada langit segera menurunkan hujan langsung hujan, isyarat marang hujan segera terang langsung hujannya reda, dan lain-lainnya masih banyak. Ini kalau ilmu itu sudah bersinergi menyatu di dalam raga Anda. Ya tujuannya yaitu tadi. Ya asrornya memang begitu. Dan itu perlu diselaraskan, disinergikan dengan menggunakan puasa selama 7 hari ya. Bagi yang mau mengamalkan amalan ini, cukup diketik di bawah video saya ini, Qabiltu ijazataka, saya terima ijazahnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.